Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang pakem-pakem rawatan burung murai batu yang kita harus ketahui. Yuk simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang pakem-pakem yang harus kita ketahui rawatan burung murai batu. Di sini kita harus mengetahui dulu, burung murai batu ini adalah sifatnya itu alfa, sifatnya penguasa, sifatnya fighter. Nah, di sini kita harus mengetahui ini dulu. Ini adalah dasar burung murai batu, yaitu sifatnya alfa. Nah, pembahasan kita ini adalah tentang bagaimana pakem-pakem yang kita rawat untuk burung murai batu yang lombaan. Karena di sini teman-teman semua, baik pekerja maupun yang merawat burung-burung murai batu ini harus mengetahui pakem-pakem ini supaya burungnya stabil, burungnya gacor, burungnya enak di gantangan. Karena ini yang diinginkan untuk teman-teman semua, baik yang pekerja maupun yang emang merawat burung murai batu ini pengen burung murai batunya ini gacor dan tampil maksimal di gantangan. Nah, di sini pakem-pakem kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah mental. Nah, semua jenis burung, terutama ini burung murai batu ini harus ada mentalnya dulu. Karena burung murai batu ini mau tarung, mau tampil enak di gantangan, mau melawan, dia harus mempunyai mental. Nah, sama kayak kita teman-teman semua. Coba kalau misalkan kita mau tampil di depan panggung atau mau ngobrol atau mau ngomong misalkan speed ataupun ngobrol ke orang-orang, itu kita harus mempunyai mental dulu. Nah, seperti ini. Makanya mental itu saya taruh di pertama. Karena itu mental itu yang terpenting. Nah, mental ini harus kita bangun di burung murai batu, caranya dengan pengembunan. Nah, pengembunan ini menaikkan mentalnya dia karena dia sifatnya alfa, nanti dia akan menguasai wilayahnya dia. Tapi pengembunannya ini harus sesuai dan harus benar. Dengan cara kita keluarkan burung murai batu kita ini misalkan jam 4:30, itu sebelum burung-burung lainnya ini berbunyi. Nah, nanti dia akan menandain areanya dia. Ini area saya, ini tempat saya. Itu akan ditandain nama dia. Dia udah bunyi, mulai bunyi, itu saat di pengembunan. Ini untuk menaikkan mentalnya dia. Nanti makin pagi ada burung-burung lain. Nah, di situ nanti dia akan mengancam teman-teman semua. Akan mulai menaikkan mentalnya dia. Burung-burung lain bunyi, burung-burung gacor, nanti dia akan mengikut. Nah, seperti ini. Pengembunannya ini kita lakukan di pagi hari sebelum burung-burung murai batu, burung-burung lainnya atau burung-burung masteran kita bunyi. Biarkan dia bunyi di awal. Nah, ini untuk menaikkan mentalnya. Yang kedua ini naikkan birahinya. Nah, birahi ini untuk mendukung burung murai batu kita ini supaya gacor. Karena kita melihat burung ini kan birahi ini bisa dilihat dan ditandai dengan dia gacor. Karena burung murai batu gacor ini pasti dia mempunyai birahi. Nah, bagaimana cara menaikkan birahinya? Ini dengan cara kita jemur lama. Kita tambahkan penjemurnya dan mandinya dikurangi supaya dia menaikkan birahinya dia. Jadi kita naikkan nih dengan cara penjemurannya kita lamain, pemandiannya kita kurangi. Ini untuk birahinya, nanti metabolismenya akan bekerja, dia akan bagus dan akan menaikkan birahinya juga. Dan ekstra puding, bisa kita berikan ekstra puding, jangkrik, kroto dan sebagainya. Ini adalah pendukungnya saja. Yang terpenting adalah penjemurannya dan pemandiannya untuk menaikkan birahinya. Dan
Yang ketiga adalah emosi. Nah, birahi sama emosi ini harus seimbang, teman-teman semua, harus seimbang supaya dia tampil maksimal. Nah, hampir sama birahi sama emosi itu 11-12 yang harus kita lakukan. Seperti kita mengejar birahinya, kita kurangi pemandinya, penjemurannya kita tambahin, ini hampir sama. Untuk menaikkan emosinya dia, metabolisme bagus, pencernaannya bagus, dia akan menaikkan birahi dan emosinya akan mengikuti. Ini kalau misalkan kita jemur dia bertambah, nanti emosinya akan naik. Bagaimana cara menandai burung murai batu kita ini udah mempunyai emosi? Bisa dilihat, kita tepuk-tepukin seperti ini, dia akan melawan. Kita sweet-sweetin, dia akan ikut tok-tok-tok seperti itu. Dan bisa jadi dia akan bongkar isian kalau misalkan kita godain tek begini, dia akan bongkar isian. Itu burung murai batu yang sudah mempunyai emosi. Nah, yang keempat ini stamina. Untuk mendukung mental, yang pertama birahi, emosi, yang ketiga itu mental, yang ketiga itu stamina. Stamina ini mendukung semuanya, karena banyak dari tiga ini kita udah mempunyai seperti ini, tapi di gantangan itu dia kuat cuma 1 season, seminggu sekali misalkan dia cuma 1 season atau 2 seasonnya tadi, nanti akan berkurang stamina. Nah, di sini kita harus tambahkan staminanya. Staminanya bisa kita tambahi, kita tingkatkan dengan cara pengumbaran. Pengumbarannya bisa kita lakukan awal kita pengumbaran itu full, seminggu dari Senin sampai Minggu itu full. Setiap hari pagi. Nah, minggu selanjutnya itu kita kurangi, misalkan seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali, supaya dia ada berjeda. Nah, di sini untuk meningkatkan staminanya dia kalau misalkan kita mempunyai umbaran. Tetapi banyak teman-teman semua di sini mempunyai burung murai batu, tapi dia tidak mempunyai umbaran, kan ada. Nah, kalau misalkan tidak mempunyai umbaran, bisa kita gunakan jemur kerodong. Jemur kerodong ini kita harus lihat burungnya ini sehat atau tidak. Nah, jemur kerodong ini fungsinya ini untuk meningkatkan staminanya dia, karena dia jemurnya lama di dalam kerodong, dia akan panas, dia akan menaikkannya, staminanya juga naik, mentalnya juga naik, dia akan mengikuti birahi sama emosinya juga. Kalau misalkan dia jemur kerodong ini. Nah, jemur kerodong ini kita harus perhatikan, pakan, minum tetap kita taruh di dalamnya, supaya dia misalkan kepanasan nanti dia tetap minum. Kalau misalkan tidak kita berikan minumnya, takutnya nanti dia pas kita angkat, misalkan jemur kerodong 3 jam ataupun 4 jam, nanti dia haus, dia langsung minum, nanti bisa keselak, bisa pita suaranya rusak. Nah, makanya kita biarkan air minum dan pakannya di dalam jemur kerodong itu. Ini yang keempat. Yang kelima itu adalah fighter. Fighter burung murai batu ini memang sudah ada dari lahir. Dia fighternya sudah ada, tapi tingkat fighternya saya sudah bahas di konten saya sebelumnya, sedang, tinggi, dan rendah. Bagaimana cara menjaganya? Nah, cara menjaganya ini dengan cara, kalau misalkan kita mempunyai banyak burung murai batu di rumah ya teman-teman semua, jangan saling dilihatkan. Kalau misalkan saut-sautan itu tidak masalah, yang penting jangan saling melihatkan, kita tempel tiap hari, nanti itu akan bosan kalau misalkan kita lakukan seperti itu. Makanya kalau misalkan pengembunan kita jauhkan, bisa kita sekat, jangan saling melihat. Ini untuk menjaga fighternya dia. Dan selain itu ada teman-teman semua juga melakukan, misalkan di YouTube itu ada judulnya murai batu tarung, murai batu gacor, murai batu itunya. Itu kalau misalkan kita setelkan burung murai batu kita ini kurang bagus. Makanya hindari penyetelan suara asli burung murai batu. Karena dia itu kan kalau misalkan di YouTube itu kan dia akan dia akan tarung nih. Dia itu suara ancaman karena digodain ataupun di track. Nanti burung murai batu kita akan mengikut tarung. Makanya kita menjaga burung murai batu kita ini supaya faktornya stabil, faktornya dia tidak tinggi di rumah. Nah, seperti itu bisa kita lakukan dengan cara menjauhkan, misalkan kita mempunyai burung murai batu lain, dan hindari penyetelan suara-suara burung murai batu tarung lainnya. Nah, tapi ada juga teman-teman semua yang menanyakan, lebih bagus mempunyai 1 burung murai batu di rumah atau banyak?
Nah, menurut saya, pengalaman saya jawab ini adalah lebih baik satu burung murai batu di rumah. Karena dia akan lebih bagus, lebih maksimal kalau misalkan mempunyai satu burung murai batu di rumah. Tapi sifatnya kita ini adalah sifat manusia yang hawa nafsunya tinggi. Kalau misalkan punya burung murai batu satu, pengen nambah, ada yang bagus, pengen nambah. Nah itu, yang penting jangan saling melihat. Kalau misalkan nih kita udah banyak nih, kita udah mempunyai 4 atau 5, ini udah biasa ya, ngeplong-ngeplong, itu tidak masalah. Kita beli baru lagi, kita harus tahu ini faktornya sebagaimana. Nah kalau misalkan kita sudah taruh, dia langsung neken, langsung taruh, nah bisa jadi ini ada faktornya tinggi. Dan kita jauhkan dari yang 4 ini. Nanti yang 4 ini bisa tertekan juga, bisa ikut tarung juga, supaya menjaga mentalnya. Nah oke teman-teman semua, ini adalah ulasan kita tentang rawatan burung murai batu. Yang pertama itu adalah mental, yang kedua birahi, yang ketiga emosi, yang 4 stamina, yang kelima fighter. Ini yang harus kita lakukan. Teman-teman semua yang pemelihara burung, yang cuma hobi-hobi burung untuk digantangkan, yang pekerja, ini bisa. Kita bisa lakukan seperti ini supaya burung murai batunya ini bagus dan stabil di gantangan. Nah kalau misalkan teman-teman semua ada yang sibuk, misalkan pekerja dan sebagainya, jarang melakukannya. Nah burung murai batu kita beri fur saja dia sudah bagus, karena fur ini adalah sudah didesain ya bagus, mencukupi yang diinginkan burung murai batu kita. Nah kalau misalkan rawatan ini kan seperti mental, birahi, emosi, stamina, dan faktor, itu kan bisa kita lakukan pengembunan sebelum bekerja. Nah seperti itu. Pemandiannya kalau misalkan kita ada di rumah ini kan nggak ini. Nah kalau ekstra puding ini cuma bumbu-bumbu ya teman-teman, semua bumbu-bumbu seperti misalkan ini nasi. Nah nanti lauknya itu ya bumbu-bumbunya seperti itu. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang pakem-pakem yang harus kita lakukan untuk burung murai batu kita. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Yang baru bergabung silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar jika ada yang mau ditanyakan. Jika ada yang mau ngasih saran, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Salam sukses semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.